Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ketemu lagi pada video kali ini. Ibu akan membahas tentang gerak pada benda. Yang mana yang kita ketahui bahwa yang bisa bergerak itu adalah makhluk hidup biasanya, ya kan? Karena mereka lah yang memiliki ciri-ciri syarat dari makhluk hidup adalah harus bisa bergerak. Di sini ternyata bukan mutlak saja bahwa makhluk hidup yang bisa bergerak. Ternyata benda mati pun ya yang tidak bernyawa itu juga bisa bergerak. Tapi dengan beberapa syarat ya. Tentunya ada syarat ketentuannya. Yang di sini yang pertama adalah karena ada yang menggerakkannya. Ya, misalnya karena gaya berupa tarikan atau dorongan dari benda yang lain, ataupun karena benda mati tersebut memiliki energi ya. Contohnya misalnya motor. Motor bisa bergerak karena dia memiliki energi ya, ada bensinnya seperti itu. Di sini jadinya kalau sama sih sebenarnya dengan makhluk hidup yang dikatakan suatu benda itu bisa bergerak kalau dia terjadi perubahan pada porosnya ataupun terjadi perubahan pada titik acuannya dari satu titik dia berpindah tempat ke titik yang lain. Itulah yang disebut dengan bergerak. Ya, jadi sama aja kayak pada makhluk hidup ya. Sebenarnya tentang benda mati ini bisa bergerak itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Jadi jangan kaget karena di Al-Quran pun itu sudah Allah jelaskan bahwa tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini dijelaskan pada surat Yasin ayat 40. Kemudian dijelaskan lagi dalam surat Al-Qiyamah ayat 9. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa sebenarnya kan matahari, bulan itu merupakan benda mati. Lalu bagaimana matahari dan bulan ya, ini dia bisa berputar pada orbitnya, beredar pada orbitnya masing-masing. Nah, kita bisa tahu, kita sudah pelajari juga pada bab tata surya waktu kalian di kelas 7 ataupun kalian waktu masih SD bahwa matahari dan bulan itu dia bisa beredar karena ada gaya gravitasi, ya kan? Nah, di sini sudah kita tahu lagi bahwa ternyata Allah sudah jelaskan bahwa ternyata benda mati memang bisa bergerak ya, tapi karena ada sesuatu pastinya. Konsep gerak itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada gerak relatif sama gerak semu. Gerak relatif atau gerak relativitas yaitu keadaan gerak atau diamnya suatu benda bergantung pada acuan yang digunakan, atau bisa disebut juga dilihat dari sisi mana dia melihatnya. Nah, di sini contohnya adalah antara bumi dan matahari. Makanya dulu dikenal dengan teorinya namanya geosentris sebelum diubah ya. Karena orang-orang berpikir bahwa matahari lah yang berputar atau beredar mengelilingi bumi. Karena kita lihat matahari itu dia terbit dari timur dan terbenam di barat. Tapi ya kan, karena kita melihatnya itu karena dari bumi. Coba kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan di alam semesta, ya kan, para awak-awak astronot di luar angkasa, dia melihat ternyata yang berputar itu adalah planet-planet. Planet-planet beredar berputar mengelilingi matahari, ya kan, sehingga dikenal dengan teori heliosentris. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa tahu bahwasannya tergantung dari mana sisi kita melihat. Orang yang bilang geosentris itu nggak salah, karena dia ngelihatnya dari bumi, ya kan, dengan hanya dengan menggunakan mata. Yang bilang heliosentris dengan bukti data-data yaitu ya memang yang lebih akurat. Tapi tetap kita untuk melihat harus pendapat-pendapat ataupun fakta-fakta yang sangat mendukung, termasuk fakta itu adalah ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau ibu sendiri pun ya ibu mendukung teori heliosentris bahwa memang matahari lah yang sebagai pusat dari tata surya. Selanjutnya adalah gerak semu, yaitu keadaan sebuah benda yang sebenarnya diam tetapi tampak seolah-olah bergerak. Gerak semu ini dimaksudkan hanya tampak seolah-olah. Jadi contohnya misalnya kita di dalam kereta, seakan-akan itu adalah kita melihat keluar jendela, itu pohon pada berlari-lari mengejar kita, padahal kitanya diam aja. Nah, seperti ini. Padahal kalau kita keluar dari kereta, itu sama, ya pohonnya diam aja, nggak kemana-mana gitu. Nah, itulah yang disebut dengan gerak semu, seakan-akan pohonnya bergerak pada saat kita menaiki kereta. Selanjutnya kita masuk ke komposisi gerak. Komposisi gerak di sini ada beberapa hal
ya yang menjadi karakteristik dari komposisi gerak, ada jarak, ada perpindahan, ada kelajuan, sama kecepatan. Kita bahas dulu dua-dua, yaitu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan itu sama, tapi beda. Samanya, dia sama-sama panjang lintasan yang ditempuh. Cuman bedanya, nih dengar ya baik-baik. Bedanya kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, dia memperhatikan arah. Sedangkan kalau perpindahan, dia adalah panjang lintasan yang ditempuh tetapi tidak memperhatikan arah. Bisa dipahami? Baik, kita lihat ke contoh aja dulu ya. Kita lihat contoh yang paling bawah. Nah, ini ada tulisan. Kita bisa lihat contoh yang di bawah ini. Ini ada, misalnya kamu ingin pergi ke masjid. Dari rumahmu lurus ke arah timur sejauh 30 meter. Kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 40 meter. Berarti baru kamu sampai ke masjid. Berarti dari masjid kamu belok dulu ke timur 30 meter, 30 meter, baru itu ke selatan 40 meter. Berarti jarak dari rumah kamu ke masjid itu adalah, ya tinggal tambahin. Ke timur 30, ke selatan 40, berarti jadi 70 meter. Nah, dia harus memperhatikan arah, belok mana, ke arah mana, seperti itu. Nah, sedangkan kalau perpindahan, nah ini contohnya ada di gambar yang segitiga ini. Berarti antara rumah sama masjid itu membentuk segitiga kan, tinggal tarik garis aja. Nah, berarti di sini kayaknya memang lebih dekat kalau misalnya untuk menarik garis dengan garis perpindahan. Kita pakai rumus Pitagoras ya. Yang ke arah timur itu adalah secara horizontal. Ya kan? Kalau horizontal itu berarti dia kalau dari titik sumbu koordinat berarti dia adalah X. Yang ke bawah, yang ke selatan, ya itu adalah secara vertikal. Berarti secara garis sumbu dia adalah Y. Nah, untuk yang sisi miring itu adalah R. Dari sini berarti yang ditanya adalah R ya, sisi miringnya, maka pakai rumus Pitagoras, yaitu R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Berarti R pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. 30 pangkat 2 itu adalah 900, 40 pangkat 2 adalah 1600. Berarti 900 ditambah 1600 itu adalah 2500. Karena R pangkat 2, ya ini harus dihilangin, R hanya satu aja. Maka pangkat 2-nya berubah menjadi akar, yaitu akar 2500. Akar 2500 itu adalah 50 meter. Bu, bagaimana kalau misalnya ditanya X pangkat 2? Ya gampang. Ingat, di sini kan R pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sama dengan itu ibaratnya adalah pembatas kamar. Berarti R itu kamarnya sendiri, sedangkan X berbagi dengan Y. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah X misalnya, berarti X harus sendiri karena dia harus ditanya. Kayak misalnya tadi R pangkat 2 sama dengan, nah itu kan karena R yang ditanya. Nah, begitu tadi, kalau misalnya X yang ditanya, berarti X harus sendiri. Berarti siapa harus pindah? Yang sekamarnya sama X. Siapa? Yaitu Y. Y-nya pindah. Tadinya positif, pindah kamar jadi negatif. Jadinya X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Begitupun sebaliknya. Oke? Paham? Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oh iya, kesimpulannya dulu lupa, maaf. Jadi kesimpulannya biasanya umumnya perpindahan itu dia jauh lebih terkadang dalam beberapa kasus dia jauh lebih singkat perjalanannya dibandingkan jarak. Ya. Karena memang seperti itu. Kayak misalnya ibaratnya kalau kamu lewat jalan utama sama motong jalan alternatif. Nah, itu seperti itu. Alternatif biasanya lebih singkat perjalanannya dibandingkan yang jalan utama. Atau misalnya seperti ini. Dari rumah kamu ke sekolah itu adalah 30 meter. Berarti kalau kamu ke sekolah 30 meter, kemudian balik lagi ke rumah, itu adalah 30 meter lagi tentunya kan. Nah, berarti jarak yang kamu tempuh ya dari rumah balik lagi ke rumah, ya kan? Pulang pergi ke sekolah itu adalah 60 meter karena berdasarkan jarak tadi perginya 30, pulangnya juga 30. Berarti total yang kamu tempuh itu adalah 60 meter. Tetapi untuk perpindahannya, tadi kan awal titik kamu di mana? Di
di rumah kan, kemudian kamu pulang titiknya di rumah lagi. Berarti ada nggak perubahannya? Yang titik awal sama titik akhir? Tidak ada kan, di rumah-rumah juga kan? Artinya kamu tidak mengalami perpindahan. Dengan kata lain, perpindahannya sama dengan 0. Kenapa? Karena kamu balik ke titik semula. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Baik, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Tadi udah ada sudah ada jarak dan perpindahan. Sekarang kita ke kelajuan dan kecepatan. Kelajuan dan kecepatan ya sama tapi beda. Persamaannya ya dia sama-sama alat ukurnya adalah speedometer, ya kan? Nah, di sini juga dia dalam rumus fisikanya kelajuan ataupun kecepatan dia menggunakan rumus fisika yaitu V kecil. Dengan jarak atau perpindahan adalah S, kemudian sama-sama menggunakan waktu yaitu adalah T. Jadi rumus antara kelajuan dan kecepatan itu sama yaitu V sama dengan S dibagi T. Tetapi kalau misalnya kelajuan ya dia terpaut dengan perpindahan ya. Sedangkan kalau kecepatan dia terpaut dengan jarak. Makanya rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, ataupun kelajuan rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Tapi meskipun kayak gitu tetap menggunakan rumus yang sama yaitu V sama dengan S dibagi T. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang ditanya V kan rumusnya sama dengan S dibagi T. Lalu bagaimana kalau yang ditanya S? Ya sama kayak tadi. V sama dengan S dibagi T. Itu ada 2 kamar. Pembatasnya adalah sama dengan. Nah, berarti V-nya ini ya dia sendiri karena dia masih yang ditanya. S sama T dia sekamar, ya kan? Karena kan pembatasnya sama dengan. Di sini karena yang ditanya S, maka dia harus sendiri. Berarti yang pindah siapa? Yang pindah T kan? Nah, karena yang pindah T, maka T-nya pindah ke V. Tadinya posisinya apa? Dibagi, berarti jadi dikali. Dengan kata lain rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Gitu. Gimana? Sudah paham? Ya, pokoknya kalau dia berpindah kamar melewati sama dengan, tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, dibagi jadi dikali, kali jadi dibagi, ya seperti itu. Oke, kita satu-satu dalam keterangannya. V tadi Bunda bilang itu adalah kecepatan atau kelajuan, satuannya adalah meter per second. Untuk yang S kecil ini adalah jarak atau perpindahan, satuannya adalah meter. T adalah waktu, satuannya adalah second. Tadi Ibu sudah jelaskan juga alat untuk mengukur kecepatan atau kelajuan yaitu menggunakan speedometer. Oke. Masuk sedikit tentang besaran dan tentang besaran ya, ada besaran pokok sama besaran turunan. Nah, di sini kan bedanya kalau V itu adalah besaran turunan ya, karena satuannya lebih dari 1, M dan S. Kan meter per second berarti ada M sama S. Sedangkan kalau S sama T dia satuannya cuma 1, yaitu M sama S ya kan. Dan dia juga nggak punya rumus. Ya. Baik, kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini seseorang yang sedang mengendarai sepeda mampu menempuh jarak 5 meter dalam waktu 2,5 second. Berdasarkan informasi tersebut, kecepatan anak bersepeda itu adalah di sini diketahui jaraknya 5 meter, berarti adalah S. Waktunya 2,5 second, berarti adalah T. Yang ditanya adalah kecepatan, berarti pakai rumus V sama dengan S dibagi T. Kita lihat dulu satuannya. Tadi S-nya sudah benar pakainya meter, T-nya sudah benar pakainya second, berarti nggak perlu ada yang diubah. Jadi langsung masuk aja. V sama dengan S dibagi T, V sama dengan S-nya 5 dibagi T-nya 2,5. Berarti hasilnya 2. 2 ataupun 2,0 itu sama, karena 0 di belakang koma dia tidak ada nilainya. Ya, jadi hasilnya 2 meter per second. Ya, yaitu adalah gerak lurus. Yang mana gerak lurus ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada GLB dan GLBB. GLB adalah gerak lurus beraturan, yang mana dia itu perpindahannya dia dengan kecepatan yang teratur, tidak mengalami perubahan. Misalnya dia menaiki sepeda motor, kecepatan awalnya 40 km per jam, sampai akhir tetap 40 km per jam. Nah, ini berarti tidak ada perubahan, ya. Maka disebut gerak lurus beraturan atau GLB.
Sedangkan kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan, itu dia mengalami perpindahan dengan kecepatan yang berubah-ubah. Nah, GLBB ini yang berubah beraturan itu dibagi menjadi dua, yaitu GLBB yang dipercepat dan GLBB yang diperlambat. GLBB dipercepat itu misalnya, pada menit pertama dia 20 km per jam. Di menit kedua dia 40 km per jam. Di menit ketiga dia 60 km per jam. Nah, berarti kan jedanya teratur tuh. Setiap menit dia naik 20 km per jam, ya kan? Berarti itu dia teratur. Kemudian makin cepat, berarti disebutnya GLBB dipercepat. Begitu pula dengan GLBB diperlambat, tapi sebaliknya. Awalnya misalnya dia ngebut dengan kecepatan 100 km per jam. Kemudian di menit selanjutnya dia menurunkan kecepatannya menjadi 80 km per jam. Kemudian jadi 60 km per jam. Kemudian menjadi 20 km per jam. Nah, itu kan teratur. Nah, makanya tapi semakin lambat kan? Nah, makanya disebut juga dengan GLBB diperlambat. Karena khusus untuk yang GLBB, karena kecepatan awal dan kecepatan akhir itu berbeda, maka untuk rumusnya itu menjadi percepatan dengan kecepatan yang berubah, ya. Makanya ada delta V. Dengan rumus percepatannya adalah A sama dengan delta V dibagi T. Delta V itu artinya perubahan kecepatan. Dia punya rumus lagi, yaitu Vt dikurang V0. Makanya ada rumus lagi kalau mau dijabarkan, yaitu A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi T. Ingat, percepatan dan kecepatan itu berbeda. Kalau kecepatan dia mengalami 1 kali waktu, sedangkan kalau percepatan 2 kali waktu. Ya, karena percepatan itu sendiri dia punya rumus A sama dengan V dibagi T. Sedangkan V sudah punya rumus T itu sendiri kan, berarti ada 2 kali kecepatan dalam percepatan. Seperti itu. Ingat, kalau kecepatan itu adalah V kecil, kalau percepatan dia A kecil, ya. Makanya percepatan dia satuannya adalah meter per second persegi. S-nya ada pangkat 2-nya karena S-nya waktunya 2 kali. V0 atau Vt, nah dia satuannya sama, tetap meter per second. Cuma bedanya kalau V0 itu adalah kecepatan awal, nah Vt itu adalah kecepatan akhir, ya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada K menaiki sebuah motor dengan kecepatan awal yaitu 30 meter per second. Kemudian dia mempercepat menjadi 90 meter per second. Berarti kecepatan awal V0-nya adalah 30, kemudian kecepatan akhirnya Vt-nya adalah 90 selama 2 menit, ya. 2 menit. Nah, ini T-nya. Berarti harus diubah karena kan kalau T itu waktu satu pakainya adalah second. Berapakah percepatan yang dialami oleh K? Nah, yang ditanya adalah percepatan A. Berarti pakai rumus A sama dengan, karena ada kecepatan awal dan kecepatan akhir, berarti pakai rumus yang delta V. Vt dikurang V0 dibagi T. Nah, berarti hasilnya adalah A sama dengan Vt-nya adalah 90 dikurang V0-nya adalah 30 dibagi T-nya. Nah, T-nya itu adalah 120 dari mana? Karena tadi kan selama 2 menit harus diubah ke second kan? Nah, berarti 2 kali 60 karena 1 menit itu adalah 60 second. Berarti 2 kali 60 hasilnya 120 second. Ya udah, 90 dikurang 30 hasilnya 60 dibagi 120 hasilnya adalah 0,5 meter per second persegi. Oke? Sudah paham sampai sini? Kalian bisa lihat sambil lihat catatan kalian ya yang sudah dikirimkan link PowerPoint ini.